1 Yohanes 3, 16, 17. 1 Yohanes 3, 16, 17. Inilah cara kita mengetahui apa itu cinta. Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi kita. Dan kita harus memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jika seseorang memiliki harta benda dan melihat saudaranya membutuhkan, tetapi tidak merasa kasihan padanya, bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam dirinya? 1 Yohanes 3, 16, 17. 1 Yohanes 3, 16, 17, apa itu cinta? Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pukul 15:13 dan kasih yang lebih besar itulah yang membuat kita dipanggil. Kasih Alkitabiah bukan sekadar perasaan kasih sayang. Sebaliknya, itu adalah niat yang disengaja untuk memenuhi kebutuhan nyata orang lain. Dengan demikian, kasih Alkitabiah dapat diukur dengan sejauh mana Anda memenuhi kebutuhan nyata dari orang-orang yang seharusnya Anda kasihi. Ada orang-orang yang menggerutu terhadap Tuhan dengan mengklaim bahwa Tuhan tidak menunjukkan kasih kepada mereka. Namun, meskipun Allah tidak menunjukkan kasih kepada mereka dengan cara yang mereka inginkan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Roma 5:8 demikian juga, setelah menunjukkan kasih Kristen Anda sendiri dengan memenuhi kebutuhan nyata orang lain, akan ada orang-orang yang akan menggerutu kepada Anda karena Anda tidak mengasihi mereka seperti yang mereka inginkan. Jangan heran jika dunia membenci Anda bahkan ketika Anda mencintai mereka. 1 Yohanes 3, 18, 20 jaminan keselamatan. 1 Yohanes 3, 18, 20 anak-anak yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan kata-kata atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Ini adalah bagaimana kita tahu bahwa kita adalah milik kebenaran dan bagaimana kita mengistirahatkan hati kita di hadapannya setiap kali hati kita mengutuk kita. Karena Tuhan lebih besar dari hati kita, dan Dia tahu segalanya. Bagaimana Anda tahu jika Anda termasuk dalam kebenaran? Dengan mengevaluasi apakah cinta Anda hanya basa-basi atau apakah Anda benar-benar mencintai dalam perbuatan dan kebenaran. Pertimbangkan Yesus. Dia mencintai tindakan dengan menyembuhkan penyakit dan mati di kayu salib, antara lain. Dia benar-benar mencintai ajarannya. Orang Kristen harus mengasihi dengan memenuhi kebutuhan nyata orang-orang dalam tindakan dan mengajar mereka kebenaran. Jika Anda hanya terlibat dalam memenuhi kebutuhan praktis, ini bukan teladan Yesus. Sedikit yang keberatan dengan pemenuhan kebutuhan praktis mereka, tetapi mereka mungkin bereaksi bermusuhan ketika Anda mengatakan yang sebenarnya. Mengingat fakta ini, banyak orang Kristen mungkin memilih untuk melakukan yang satu tanpa yang lain, atau bahkan memperkenalkan ide-ide yang salah. Satu-satunya alasan mereka melakukan ini adalah untuk menghindari penganiayaan karena salib Kristus. Galatia pukul 6:12. Dari waktu ke waktu hati kita akan mengutuk kita, baik untuk alasan yang sah atau tidak sah. Tetapi jika kita mengevaluasi hidup kita seperti yang Paulus tulis, ujilah dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu tetap di dalam iman, ujilah dirimu sendiri. Tidakkah kamu menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu kecuali, tentu saja, kamu gagal dalam ujian itu? 2 Korintus 13:5. Dan jika kita memutuskan bahwa kasih kita tulus, Yohanes mengatakan bahwa fakta ini memberi kita rasa kepastian akan keselamatan. Jaminan keselamatan tidak hanya didasarkan pada klaim iman kita. Itu didasarkan pada dampak yang terukur dan tak terhindarkan dari kelahiran Allah, seperti kasih yang tulus kepada sesama orang Kristen.